darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Adapun bagian-bagian darah yaitu eritrosit, sel darah merah, sel yang berwarna merah dan yang berukuran kecil, cekung pada kedua sisinya sehingga jika dilihat dari samping tampak seperti dua buah bulan sabit yang saling bertolak belakang. Ini sel darah merah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Dan sel darah merah ini berbentuk bikonkav, yaitu lingkaran cekungan. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit adalah sel darah putih yang berperan melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit. Adapun jenis-jenis leukosit, yang pertama ada limfosit, yaitu berperan pada infeksi. Ciri-cirinya lebih kecil dan tidak bergranula. Yang kedua ada monokosit, berperan untuk menelan mikroorganisme yang memapar. Ciri-cirinya besar, nukleusnya hanya satu, dan sitoplasmanya tanpa granula. Yang ketiga ada neutrofil, berperan melawan bakteri fase akut, dan ciri-cirinya ada segmen dan nukleusnya ungu muda. Selanjutnya ada basofil, berperan pada kasus alergi dan keracunan, ciri-cirinya lebih dari satu, dan granulanya menutupi nukleus. Selanjutnya ada eosinofil, dan eosinofil ini sendiri sama seperti basofil berperan pada kasus alergi, ciri-cirinya nukleus lebih dari satu dan granulanya berukuran besar. Selanjutnya yang terakhir dari bagian-bagian darah ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Adapun fungsi darah itu sendiri adalah untuk memasuk oksigen ke sel dan jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Kemudian fungsinya juga menghilangkan produk limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Kemudian melindungi tubuh dari penyakit infeksi dan benda asing melalui sel darah putih. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengatur suhu tubuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Sirkulasi darah pasti terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama-tama sirkulasi darah menuju ke vena cava inferior dan darah pada vena cava superior sama-sama menuju ke atrium kanan. Dari ke atrium kanan akan diteruskan ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dengan satu arah melalui katup menuju ke arteri pulmonari. Selanjutnya ventrikel kanan akan terjadi dua arah, yakni paru-paru rongga kanan dan paru-paru rongga kiri. Sampai di sini akan terjadi pertukaran respirasi di mana darah yang tidak kaya akan oksigen di paru-paru akan mengikat oksigen yang diikat oleh sel elektrosit. Elektrosit akan mengikat oksigen yang kita hirup karena oksigen dibutuhkan di bagian metabolisme sel di bagian kapiler paru kiri maupun kapiler paru kanan. Dan akan terjadi sirkulasi di mana oksigen akan diikat oleh darah yang kurang oksigen. Setelah dia mengikat, dia akan menuju ke vena pulmonalis bagian kiri maupun kanan dan akan menuju ke atrium kanan. Di dalam atrium kanan akan terus menuju ke bagian bawah. Ke bagian bawah ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri akan menuju ke aorta. Aorta terbagi atas dua bagian, yakni aorta bagian kapiler perut dan bagian bawah, dan di bagian kapiler daerah kepala dan anggota gerak badan atas dari aorta akan menuju ke pembuluh darah kecil yang disebut pembuluh darah kapiler yang terbagi atas dua, yakni bagian perut ke kaki dan bagian dada lengan ke kepala di bagian pembuluh darah kecil. Di bagian pembuluh darah kecil ini, di sini akan terjadi pertukaran oksigen, mana oksigen akan diserap oleh tubuh kita untuk memenuhi fungsi tubuh kita, dan kapiler akan terhubung dengan venula. Di sini akan kembali dengan pembuluh darah vena dan akan terulang siklusnya.
Darah terdiri atas dua bagian, yakni bagian cair yang disebut plasma dan unsur padat yaitu sel-sel darah yang membentuk 6-8% dari berat badan tubuh total. Itulah tadi anatomi, sistem fisiologi darah dan komponen darah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.